Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Andona ya. Kita kembali di pengajaran bahasa Ibrani. Kali ini kita udah masuk ke episode yang ke-24 dan tema kali ini adalah existential predicate interrogative pronoun. Dan seperti biasa pembawa acara narasumber kita adalah Bapak Erikson Ritonga. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Mari kita bersama doa. Bahwa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, sehingga kami bisa bersama kembali dengan Bapak Erikson Ritonga, dan yang akan membawakan materi bahasa Ibrani. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mendengar setiap pengajaran yang beliau sampaikan. Selalu berkati beliau dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang beliau sampaikan bisa mengena dan membuat kami lebih memahami lagi pengajaran bahasa Ibrani, bahasa bangsa dalam ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan melihat sebentar ya profil singkat dari pengajar kita, yakni Bapak Erikson. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Syama Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKII Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Demikian tadi profil singkat dari beliau ya. Kita sapa beliaunya, Bapak Erikson, selamat malam. Selamat malam Pak Agus, selamat malam Bapak Ibu semua, salam. Ya, shalom. Ya, selanjutnya kita serahkan ya kelas ini kepada Bapak Erikson Ritonga. Silakan Pak Erik.
Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, salam Bapak Ibu. Kembali lagi kita belajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu ya. Dan saya percaya selama beberapa pertemuan yang kita sudah lalui dan Bapak Ibu saya yakin sudah memahami ya dan sudah bisa membaca dan menulis dalam aksara Ibrani. Ya, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang tetap belajar. Satu hal memang prinsip dalam pembelajaran adalah ketekunan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tekun sesulit apapun pengajaran atau pelajaran itu bisa kita lalui sepanjang kita tekun dan setia, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembelajaran kita akan terus mengulang-ulang pembelajaran ini ya, karena memang untuk belajar itu perlu diulang dan diulang dan diulang. Dan itu adalah satu pola atau satu prinsip pembelajaran yang diterapkan Tuhan kepada bangsa Israel sejak zaman Musa ya, sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga bangsa Israel itu usia 5 tahun mereka sudah belajar membaca dan menulis. Dan ketika zaman Gideon, hakim-hakim, ada satu orang dipanggil oleh Gideon untuk menulis nama-nama pemimpin-pemimpin di kota itu. Dan salah satu anak itu menulis banyak, ada 70 pemimpin. Artinya Bapak Ibu, orang Israel sudah mengenal tulisan atau sekitar abad 15 sebelum Masehi atau abad zaman hakim-hakim sekitar abad 12 atau 10 Masehi, orang Israel itu sudah tidak buta huruf. Mereka sudah bebas dari buta huruf. Mereka sudah mengenal aksara dan membaca dan menulis. Itu sebelum Masehi, ya Bapak Ibu ya. Dan kita, bangsa kita Indonesia ini bebas dari buta huruf tahun 2023. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu artinya sistem pembelajaran yang sudah Tuhan tetapkan melalui Musa itu adalah sistem pembelajaran yang digunakan oleh orang Yahudi atau bangsa Israel sampai sekarang. Dan puji Tuhan dan tidak heran mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang banyak menerima hadiah Nobel begitu ya. Baik Bapak Ibu ya, kita akan melanjutkan pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan tetap mengulang untuk mengkoneksikan pembelajaran yang baru Bapak Ibu ya. Jadi harus ada pengulangan-pengulangan dalam sistem pembelajaran dalam bahasa. Baik, saya akan izin share screen. Ya. Dan beberapa minggu terakhir ini Bapak Ibu Saudaraku kita sudah mengenal mengenai sentence atau kalimat. Dan ada beberapa level dalam pembelajaran satu kalimat, di mana kalimat dalam bahasa Ibrani itu tidak perlu ada kata kerja. Dalam bahasa Inggris, satu kalimat itu minimal memiliki satu kata kerja. Tapi dalam bahasa Ibrani, dia tidak perlu, sehingga dia sentence tanpa kata kerja. Ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah belajar mengenai pola-pola dalam pembelajaran dalam bahasa Ibrani ya, atau Hebrew nominal sentence ya. Salah satu syarat atau pola atau prinsip dalam satu kalimat bahasa Ibrani yaitu yang pertama definite dan non-definite itu satu kalimat ya. Most definite dengan non-definite itu satu kalimat. Most definite dengan definite itu satu kalimat. Jika definite dengan definite itu bukan kalimat, Bapak Ibu ya. Demikian juga definite dengan definite itu bukan kalimat. Yang kalimat itu definite dan non-definite atau most definite plus definite. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ya. Dan kita sudah
mengenal ada level of definite ya. Yang pertama itu indefinite ya. Indefinite itu seperti itu kata benda atau kata sifat yang tentunya bait. Bait itu adalah indefinite ya. Sedangkan dia kalau definite dia menjadi ada artikelnya ya. Bait ya. Dan kita sudah belajar mengenai artikel ya, artikel definite artikel ya. Dan ada rumus dalam pembuatan artikel yang rumus singulernya atau umumnya yaitu kata dan dages ya. Patah dengan dages ya. Jadi dia kalau indefinite dia bait ya, kalau definite dia bait ya, bait ya. Dan definite ini ada beberapa. Yang pertama, yang kedua itu ada pronoun, suffix dan personal name ya. Jadi kalau dia nama orang itu termasuk definite. Terus yang kedua, kepemilikan itu termasuk definite ya. Jadi dia definite itu adalah memiliki artikel, kata benda yang memiliki artikel. Yang kedua itu yaitu adalah kepemilikan. Dan yang ketiga adalah personal name atau nama. Jadi nama orang itu masuk definite ya. Dan kita sudah belajar mengenai definite itu dengan non definite ya. Kalau dia definite dia misalnya sebuah apel dengan apel itu ya. Kalau definite dia apel itu, sedangkan tidak definite dia sebuah apel. Sebuah apel itu apel yang mana? Tapi kalau apel itu tertentu. Itu bedanya ya. Sehingga kalau nama itu masuk definite karena nama itu masuk tertentu, orang tertentu. Dan kemudian kepemilikan itu juga itu tertentu. Kepemilikanku, kepemilikan dia perempuan, dia laki-laki, mereka perempuan, mereka laki-laki, itu tertentu. Tapi kalau indefinite, dia tidak tentu. Sebuah apel yang mana, begitu ya. Tapi kalau apel itu tertentu. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku ada most definite ya. Most definite itu adalah pronoun ya, seperti saya. Terus ada demonstratif ya, J itu ini itu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan ini adalah beberapa contoh demonstratif pronoun atau masuk kategori most definite ya. Yang pertama itu J ya. Ini ya, ini itu untuk masculine singular ya. Ini untuk masculine singular, sedangkan ada zot itu feminim singular. Jadi ini untuk perempuan dan ini untuk laki-laki itu beda. Dan sering saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, bahasa Ibrani itu sangat memperhatikan gender ya. Sangat memperhatikan gender. Bahkan kata kerja dalam bahasa Ibrani itu mengandung gender ya. Kalau dalam bahasa Yunani kata kerjanya tidak mengandung gender, dia hanya nominatif atau kata benda yang mengandung gender. Tapi kalau kata kerja tidak. Tapi kalau bahasa Ibrani kata kerja itu memiliki gender. Jadi sangat memperhatikan gender atau jenis kelamin begitu ya. Jadi ada bahasa itu memiliki keunikan tersendiri ya. Salah satunya dalam bahasa Ibrani itu satu kata kerja dia memiliki gender. Sehingga satu kata kerja itu harus dijelaskan beberapa kata dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya. Oke. Terus yang ketiga ada who. Who itu ya, itu untuk jauh, itu digunakan untuk masculine singular atau orang laki-laki singular atau tunggal begitu ya. Terus ada he itu digunakan untuk feminim singular ya, perempuan tunggal ya. Terus ada ele itu ini untuk yang banyak ya.
yang dekat, terus itu digunakan, terus ada ema atau kem, itu digunakan ini yang banyak untuk itu yang banyak untuk maskulin plural ya. Terus untuk ada hena itu feminim plural untuk jauh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini masuk dalam kategori most definite ya. Jadi demonstrative pronoun itu masuk dalam most definite. Jadi most definite dengan definite dia satu kalimat. Most definite dengan non definite dia satu kalimat. Baik. Kita lanjut ya. Definite ya. Hamelek. Hamelek itu adalah definite. Sedangkan ani, saya itu adalah most definite. Jadi most definite dengan definite dia satu kalimat ya. Jadi I am the king ya. Saya adalah raja. Saya adalah raja itu gitu ya. Jadi ani Amelek ya. Saya adalah raja itu. Nah, terus juga ini ada most definite dengan non definite, dia juga satu kalimat ya. Kenapa? Karena ini ada most definite ya, most definite. Ani Melek ya. Ani Melek. Saya adalah seorang raja ya. Ini tanpa definite ya. Yang tadi Ani Hamelek itu ada definite ya. Saya adalah raja itu. Ya. Jadi sekalipun begitu Bapak Ibu Saudaraku, itu masuk definite ya, masuk kalimat ya. Jadi most definite dengan definite satu kalimat, most definite tanpa definite, non definite itu satu kalimat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau yang bukan kalimat seperti contoh definite dengan definite ya. Definite David itu adalah Daud, itu masuk kategori definite. Nama orang itu masuk dalam kategori definite. Sedangkan Hamelek juga masuk kategori definite ya, karena ada di sini definite artikel ya. Jadi dia David Hamelek itu bukan kalimat. Jadi ini artinya David Amelek itu Raja Daud. Ya, Raja Daud itu, ya. Jadi bukan satu kalimat. Tapi kalau ini David Melek ya, definite dengan non definite dia satu kalimat. David Melek ya. Jadi Daud adalah seorang raja. Ya. Ya, sedangkan David Amelek bukan kalimat, David Melek adalah satu kalimat. Kenapa? Karena definite dengan non-definite itu satu kalimat, sedangkan definite dengan definite bukan satu kalimat. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini mengingatkan saja yang minggu yang lalu, karena ini perlu kita ulang-ulang ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Most definite ya, most definite tadi kita sudah melihat most definite itu salah satunya adalah jot ya, jot ya, jot et ha erets ya. Jadi jot itu adalah most definite, sedangkan ini ada et ha definite construct ya, definite. Kenapa definite construct? Karena et sama ha erep ya. Ini kita sudah belajar mengenai construct chain, something of something gitu ya. Jadi ini definite construct ya Bapak Ibu Saudara ya. Sedangkan kalau ini saja ya, kalau ini saja dia definite ya. Tapi kalau digabung dia ini definite construct. Nah, ini namanya kita sudah belajar mengenai construct chain ya. Jadi most definite dengan definite construct atau definite itu satu kalimat ya. At this evening, pada waktu pagi itu satu kalimat ya. Karena most definite dengan non definite.
atau most definite dengan definite, itu satu kalimat ya. Terus J, hei kau Adonai ya, the place of Adonai ya. Ini demonstrative pronoun, dia masuk most definite. Sedangkan yang ini ada construct, definite construct ya, he call ya, Adonai ya. Jadi ini adalah satu kalimat. Most definite dengan definite satu kalimat, most definite dengan non definite itu satu kalimat ya. Terus ele deparim temeim ya. Ini adalah tempat yang tidak kudus gitu ya. Jadi ini most definite dengan non definite ya. Kenapa non definite? Tidak ada artikelnya ya. Jadi non definite itu tidak ada artikel ya. Kalau definite atau definite construct itu ada artikelnya ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada beberapa penggabungan dalam satu kalimat ya. Yang pertama kita sudah belajar mengenai artikel, yang kedua construct, dan yang ketiga kita sudah belajar preposisi. Jadi dalam penggabungan satu kalimat itu tergabung, Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Ben David Hakom ya. Kalau ini non definite ya. Dewas ini adalah anak Daud yang bijak ya, anak Daud yang bijak. Jadi anak Daud yang bijak ini bukan satu kalimat ya. Tapi kalau ini anak nu ki hanim adalah ini satu kalimat. Anak nu kami adalah imam ya, imam-imam ya. Karena ini anak nu ini masuk most definite ya. Sedangkan ini non definite, dia masuk satu kalimat atau dikategorikan jadi satu kalimat ya. Terus ini Beno Hakaton ya, his small son. Ini anak muda atau anak muda dia laki-laki ya. Kalau ini bukan kalimat ya. Karena kenapa? Ini non definite. Ini maaf. Ini definite dan ini definite ya. Jadi bukan satu kalimat ya. Yang definite non definite itu satu kalimat ya. Leb hanaar tahor ya. Hati orang muda itu adalah suci atau kudus atau tahir gitu ya. Jadi ini satu kalimat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Kita akan melanjutkan ke adverbial predicate ya. Hais babait ya, hais babait. Adverbial predicate hais babait. Orang laki-laki itu ada di dalam rumah ya. Hais ya. Jadi orang laki-laki ini adalah ini artikel ya. Sedangkan ini dia ada preposisi di dalam babait ya, in the house, in ya. Sedangkan dari kata dasarnya adalah bait ya. Jadi kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, the man is in the house ya. Sebenarnya kalau di sini kan kalau secara apa ini tidak ada to be ya, tidak ada to be ya begitu ya. Kalau diapakan dalam bahasa Inggris ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu satu kalimat itu memiliki kata kerja. Kalau tidak dia memiliki to be ya. To be itu dimasuk dalam kategori kata kerja ya. Jadi ini is babait. Jadi the man is in the house ya. Jadi ini adverbial predicate ya. Jadi ini satu kalimat ya.
Baik, Bapak Ibu ya. Terus kita lanjutkan. Existential predicate ya. Ein is babai ya. Tidak ada orang laki-laki di rumah itu. Dan ini masuk satu kalimat. Jadi dia ada eksistensinya, ada. Ada, tidak ada itu adalah existential predicate ya. Jadi itu masuk dikategorikan dalam bahasa Ibrani itu satu kalimat ya. Tidak ada seorang laki-laki di rumah itu ya, atau di rumah itu ya. Terus juga kepemilikan ya. Kepemilikan ini juga termasuk dalam satu kalimat ya. Kenapa? Karena kepemilikanku itu most definite ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yes, li Caleb ya. Saya mempunyai seekor anjing ya. Atau bisa diartikan yes itu ada ya. Yes itu ada ya. There is to me a dog ya. Itu secara harfiahnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi dalam penerjemahan kita harus melihat secara secara penggunaan kata dalam penerjemahan bahasa apa yang kita gunakan ya. Jadi kalau secara harfiahnya ada punyaku anjing gitu ya. Kalau secara harfiah. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia jadi kita artikan saya mempunyai seekor anjing. Tapi kalau diartikan secara harfiah ini ada yes, li itu kepunyaanku, li itu kepunyaanku, ada padaku seekor anjing. Jadi di bahasa Indonesia kan saya mempunyai seekor anjingnya. Terus yes lanu kesep ya. Kami memiliki uang ya. Yes. Lanu itu li ku lanu kami ya. Kami memiliki uang. Kesep itu uang ya Bapak Ibu Saudaraku dalam bahasa Ibrani ya. Terus kata yang ketiga atau kalimat yang ketiga, yes lo bait ya. Dia orang laki-laki memiliki sebuah rumah ya. Kalau lo itu kepemilikan untuk orang ketiga tunggal laki-laki ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk kalimat negatifnya ya, ein li Caleb ya. Ein itu tidak ya. Li tidak punya saya seekor anjing ya, atau diartikan tidak ada, saya tidak memiliki seekor anjing ya Bapak Ibu ya. Ein ya, ini masuk satu kalimat ya. Ein lanu kesep. Kami tidak mempunyai uang ya. Terus ein lo bait. Tidak ada atau dia orang laki-laki tidak mempunyai rumah ya. Atau dia orang laki-laki tidak memiliki sebuah rumah ya. Dia itu untuk kalimat negatif. Yes itu tadi kalimat positif ya. Sedangkan ein itu kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Oke. Suffix kepemilikan dan minggu yang lalu kita sudah belajar ini ya. Untuk kepunyaanku itu seli ya. Suffix itu ditempatkan di akhir ya, atau akhiran ya, akhiran kepemilikan ya, suffix kepemilikan dari kata sel. Sel itu kepemilikan, kalau dikasih yod atau yod ya jadi seli ya, itu kepemilikanku, sedangkan selka itu kepemilikanmu laki-laki tunggal ya, sedangkan selak itu kepemilikanmu perempuan tunggal ya, kepemilikan orang perempuan tunggal. Sedangkan selo itu
kepemilikan dia orang ketiga tunggal laki-laki, ya. Sedangkan selah, ya, selo, selah, la itu kepemilikan orang ketiga tunggal perempuan, ya. Sedangkan selanu itu kepemilikan kita, selanu, ya. Jadi kalau ada akhiran nu itu biasanya kepemilikan kita. Kalau akhiran ii kepemilikanku, ya. Kalau kepemilik kamu, ya, k, ya, untuk orang laki-laki, ya. Terus untuk selahem, ya, selahem itu kepemilikan kalian maskulin, kalian laki-laki, ya. Sedangkan selaken kepemilikan kalian perempuan. Sedangkan kepemilikan mereka yaitu selahem, ya. Selahem itu kepemilikan mereka laki-laki, sedangkan selahen itu kepemilikan mereka perempuan, ya. Jadi perhatiin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi gender itu sangat diperhatikan, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kata kerja itu seperti yang saya katakan tadi memiliki gender. Jadi satu kata kerja itu bisa berubah jadi 490, ya. 490. Kenapa? Karena untuk pronoun atau subjeknya, ya, itu ada 10, ya, ada 10 dia. Yang 10 itu adalah saya, kamu laki-laki, yang ketiga kamu perempuan, yang keempat itu dia laki-laki, yang kelima dia perempuan, yang keenam itu kami, yang ketujuh itu kalian laki-laki, kedelapan kalian perempuan, yang kesembilan itu mereka laki-laki, yang 10 itu mereka perempuan. Itu 10 subjeknya. Sedangkan binyannya ada 7, ya. 7 itu binyannya itu ada 7, terus ada konjugasinya ada 7 atau masuk tensisnya ada 7. Jadi 7, tadi 10 kali 7 kali 7 menjadi 490. Itu perubahannya atau istilahnya itu, ya. Jadi ada perubahan sesuai dengan subjek, sesuai dengan binyan, dan sesuai dengan konjugasinya, ya. Nanti kita belajar itu lebih lagi di mengenai binyannya, dan beberapa waktu kita sudah belajar mengenai itu di Sores. Itu baru pengenalan saja, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Oke. Terus untuk kekasihku, ya, kekasihku, ya. Kekasih itu ahapa, ya. Jadi kekasihku jadi ahapa seli, ya. Atau kekasihku itu ahapa seli. Bagaimana dengan suamiku? Dan ini sudah kita singgung minggu lalu. Untuk suami itu Baal, dan sama dengan dewa Baal, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Baal. Jadi Baal seli, ya, itu suamiku, ya. Baik. Kita lanjut. Dalam di sini dalam Kejadian 18 ayat 24, ya Bapak Ibu Saudaraku, ada kata yes, ya. Ada kata yes, ya. Yes. Ini olai, yes, hamisim, sadikim, betok, hair, haap. Haap, ya. Ini ada yes, ya. Yes ini ada, ya. Ada, ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota hair, ya. Hair dalam kota itu. Haap, ya. Ini ada hab kota itu, ya. Hair, ya, kota itu. Jadi ada di sini yes, ya. Kata yes itu adalah kata ada, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Oke, dalam percakapan ini Bapak Abraham tawar-menawar dengan
Adonai atau Elohim ya, mengenai pembelaannya dengan Sodom dan Gomora ya. Jadi dalam bahasa Ibrani negosiasi atau tawar-menawar itu diistilahkan dengan matsa umata. Matsa umatan ya. Yang masing-masing dari kata masa ya, mengambil dari kata nasa itu membawa atau mengambil sesuatu untuk diri sendiri, nasa ya. Sedangkan matan itu dari kata natan itu memberi ya, Bapak Ibu ya. Natan itu memberi. Kalau noten itu pemberian ya, natan noten ya. Jadi ada nama Netanyahu ya, dari kata Natan ini ya, Netanyahu ya, pemberian Elohim, pemberian Adonai ya, Netanyahu ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjutkan mengenai existential predicate ya. Di sini ada Yes, Hames, Nasim ya. Ada 5 perempuan ya, ada 5 perempuan ya. Yes, Hames, Nasim ya. Jadi dari kata is ya, ini sudah kita singgung minggu yang lalu ya. Dari kata isa ya. Isa itu untuk tunggal, tapi kalau dia untuk plural dia nasim ya. Is itu untuk laki-laki, jadi untuk nanti perempuan itu nas gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Terus yes, so basade ya, ada ternak di lapangan atau di sawah atau di rumput gitu ya. Fiel itu bisa lapangan atau rumput ya. Terus yes kokapim basamayim ya, ada banyak bintang-bintang di langit ya Bapak Ibu Saudara ya. Basamayim, ba itu preposisi ya, di ya, di samayim, di langit, di atas, di langit. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke interrogatif pronoun ya Bapak Ibu Saudara ya. Interrogatif pronoun ya. Interrogatif pronoun mi, siapa, ma, apakah, aye itu di mana ya. Bapak Ibu Saudaraku ingat mi ya. Mi itu siapa ya. Ada kita belajar mengenai ehat miyodea, hagada ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ehat miyodea gitu ya, ada kata mi. Mi itu siapa? Satu, siapa yang tahu gitu ya. Terus untuk apakah ma slomka itu ya, bagaimana kabarmu gitu ya, kita sudah belajar itu Kak. Kalau dia untuk perempuan dia ma slom gitu ya. Terus di mana ein ya, maaf aye ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya, maaf. Oke, ya ini contoh interrogatif pronoun ya. Ini satu kalimat ya. Jadi dalam bahasa Ibrani ya, to be dalam bahasa Inggris menggunakan to be ya. Jadi dalam bahasa Ibrani tidak menggunakan to be, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menggunakan to be. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrani itu tanpa kata kerja dia bisa menjadi satu kalimat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dia harus memiliki kata kerja satu kalimat. Sehingga dalam bahasa Inggris diterjemahkan atau ditransliterasikan menjadi ada to be-nya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Untuk interrogatif
pronoun, contohnya adalah mi hais babait, ya. Mi hais babait, siapa orang laki-laki di dalam rumah itu? Siapa orang laki-laki itu di dalam rumah? Ya, mi hais babait, ya, itu interrogatif, ada kata mi, ya, siapa, ya, mi untuk pertanyaan siapa. Oke, ini ada contoh dalam kalimat di Keluaran 20 ayat 5a, ya, ada kata mi hais asher bana, ya, siapa orang laki-laki yang banah itu membangun bait hadas, siapa orang laki-laki yang membangun bait kudus itu, gitu ya, atau rumah, ya, Bapak Ibu, ya. Ada kata mi, ya, ada who atau siapa, ya. Jadi siapa, ya. Nah, ini ada contoh-contoh. Ma hamispa, ya. Ma hamispa, apakah sebuah hukum itu? Apakah sebuah perjanjian itu atau sebuah perintah itu? Terus ada mi hanaar haje, ya. Siapa orang muda ini, ya, haje. Terus ada aye benei Yaakub, ya, di mana anak-anak Yakub, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan ini ada beberapa kata untuk menambah kosakata kita, ya. Ada az, ya, itu kemudian ein, ya, tidak ada, ya, sedangkan hames itu 5, ya, 5. Hames, ya. Hames 5. Sehingga Yom Hames itu hari kelima atau hari Kamis, ya, Bapak Ibu, ya. Yes, itu ada. Mitzwa itu perintah, ya. Terus ada kerep, ya, kerep, ya. Terus untuk menjawab yang tadi ada jawabannya, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mi hais asir baohel, ya. Hi Rahel, ya. Siapa orang perempuan yang di dalam oil itu di dalam kemah, ya. Siapa orang perempuan di dalam kemah? Dia adalah Rahel, ya. Dia, hi ini adalah Rahel, who itu dia laki-laki, hi ini dia perempuan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Maes betok ha'arod yes lehem, ya. Terus untuk kata ketiga, aye adam pehadam hengan, ya. Mereka di gan itu kebun atau di taman, ya, gan, ya. Hem mereka di taman, ya. Jadi kalau diartikan mereka di taman, ya. Mereka ada di taman, ya. Jadi ini juga menjadi satu kalimat, begitu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ada interrogatif mi, ma, aye, ya. Oke. Ini ada dalam Alkitab Amsal, ya, Amsal 6 ayat 23, ya. Kiner mitzpa petora or pederek hayim tokmot moshar, ya.
Jadi perintah-perintahmu itu adalah seperti lampu dan hukummu itu seperti terang dan disiplin atau apa namanya ya, pukulan itu membuat jalan kehidupan atau disiplin itu membuat jalan kehidupannya. Iner, mitzvah, petora, or, pederek, hayim, tokmo, tokhot, musyar, ya, musyar, ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya, ini terjemahannya ya. Lampu atau terang itu adalah perintah, ya. Hukum itu adalah terang, ya. Sama saja gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku. Way of life adalah disiplin, ya. Kiner, mitzvah, petora, or, pederek, hayim, tokmot, musyar, ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita akan masuk ke tanya jawab, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas dalam penjelasan tadi, Bapak Ibu boleh bertanya ya. Oleh karena itu tetap stay di dalam Zoom, karena setelah pengumuman berikut, kita akan bertanya jawab. Jadi saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Erikson atas pengajaran yang telah disampaikannya. Ya, selanjutnya kita akan mendengar pengajaran yang akan disampaikan oleh Sister Aling ya. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema dari ke depannya ya. Baik, sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, untuk besok hari Minggu, tanggal 24 November 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai seperti biasa akan ada ibadah online ya, Bapak Ibu. Dan yang akan memimpin ibadah online kita adalah Ibu Dewi dari Jerman, dan yang akan memimpin lagu pujian adalah Adik Abraham. Dan untuk tema ibadah kita adalah bersinar seperti bintang, yang diambil dari Nats Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 18 yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Setiawan SK Hartono MTH. Selanjutnya di hari Senin 25 November 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan kita akan belajar materi Creating Understanding Tree. Dan ini juga sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu, dengan tema komunikasi dan isi pesannya. Dan akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami, Pak Pendeta Dr. Setio Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami ya. Dan ini channel kami, channel yang baru kembali ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang sudah mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe kembali. Dengan penulisan sebagai berikut, @cahayafirman_J3X. Dikarenakan channel kami yang terdahulu tanpa sengaja terhapus oleh tim kami. Dan juga Bapak Ibu dapat subscribe juga channel YouTube kami Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Jadi di Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman yang terdahulu ya Bapak Ibu. Dikarenakan channel kami kan yang kemarin itu sudah terhapus. Jadi Bapak Ibu bisa melihat video-video dari channel Cahaya Firman ini
yang terdahulu lewat channel Sema Adonai Plus. Dan Bapak Ibu yang belum subscribe, tolong subscribe karena Bapak Ibu juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang di live-kan lewat channel C Firman. Terutama channel-channel yang tidak di live-kan di channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel C Firman ini dan Sema Adonai Plus ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat kedua channel kami ini. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman dan Sema Adonai Plus menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Dipersilakan. Monitor Bro Agus, sepertinya suaranya hilang ya. Mungkin bermasalah dengan internetnya ya Pak Erikson. Oh ya, oke, Betul ya saya Pak langsung suaranya. aja ya. Ya baik kalau gitu. Baik, saya teruskan ya. Baik Pak Erikson, terima kasih untuk pemaparan pelajarannya. Bapak bisa tutup kelas kita ini dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua ya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aling. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, memang dalam pembelajaran ini seperti yang sering saya katakan step by step. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu dalam pembelajaran ini ada tanya jawab, ada interaksi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kadang kalau dalam belajar di kelas itu saya lebih mengutamakan ke interaksi ya. Kadang kalau saya memaparkan terus saya lanjut, saya tidak tahu seberapa jauh Bapak Ibu memahaminya. Tapi kalau ada interaksi, saya ada feedback. Sejauh mana saya dalam pembelajaran atau dalam mengajar ini, apakah terlalu cepat, terlalu lambat, atau seperti apa. Jadi itu bisa saya dapatkan itu dari feedback Bapak Ibu lewat interaksi. Jadi saya berharap Bapak Ibu nanti dalam sesi tanya jawab boleh kita berinteraksi ya. Baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan tutup, kita akan masuk dalam tanya jawab, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pembelajaran kami malam ini. Kiranya Tuhan yang terus mengajari kami Tuhan, supaya lewat pembelajaran ini Tuhan, kami semakin cinta akan kebenaran-Mu, dan kami semakin memahami betapa dalamnya, betapa indahnya rencana-Mu yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak buat pembelajaran ini Tuhan. Berkati Tuhan Sema Adonai. Engkau yang terus memimpin Tuhan Sema Adonai Tuhan. Kau memberkati Tuhan hamba-hambamu dalam yang ambil bagian dalam pelayanan di Sema Adonai Tuhan. Kau memberkati Bu Heni dengan timnya. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka Tuhan dalam mengembangkan Sema Adonai ini Tuhan. Kami menyadari betapa banyaknya masalah-masalah dalam Sema Adonai, tapi kami percaya sepanjang kami tetap di dalam koridor-Mu, di dalam jalan, di dalam kebenaran-Mu, kami akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu Bapa, Engkau tolong Sema Adonai ini Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk mengajari hamba-hamba-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan atas kami semua juga yang ikut dalam belajar ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang terus menuntun kami sampai pada rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya, kehidupan kami, pelayanan keluarga kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin.
Ya, baik. Terima kasih Pak Erikson untuk pelayanannya bagi kami ya Pak. Sangat memberkati. Semoga pelayanan Bapak selalu diberkati Tuhan. Lebih dan lebih lagi menjadi berkat Amin. bagi orang. Amin. Dan Bapak sekeluarga selalu diberi kesehatan ya. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada sesi tanya jawab ya. Masih Bapak Ibu bisa stay untuk kalau belum jelas tentang pelajaran yang tadi dipaparkan oleh Pak Erikson, Bapak Ibu bisa bertanya setelah kelas ini selesai di live-kan. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.